Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Bora, CSSR. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Tuhan, jangan kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah menginginkan adanya persatuan dalam kehidupan kita manusia. Karena hanya dengan bersatu, orang akan dibimbing kepada keselamatan. Paling tidak itulah yang digambarkan dalam bacaan pertama nanti yang akan kita dengarkan dari kitab Yehezkiel. Allah menginginkan dua kerajaan menjadi satu. Demikian juga dalam bacaan Injil nanti, kita akan mendengarkan bahwa Tuhan Yesus akan wafat, akan mati di salib. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat pilihan Allah yang tercerai-berai. Mari dalam kehidupan kita mengusahakan persatuan itu, saling mendukung untuk mencapai keselamatan. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita mohonkan keselamatan kekal bagi saudari-saudari kita yang meninggal dunia. Yang pertama, Suster Ansila OSA yang meninggal kemarin. Dan bibi saya di Sumba, Kristina Umbu Awang yang juga meninggal kemarin. Kita mohonkan pengampunan dosa bagi mereka dan kerahiman Tuhan menyertai mereka agar mereka diperkenankan untuk menikmati sukacita abadi di surga. Yang kedua, kita mohonkan kelancaran dan kesehatan proses kelahiran anak bagi pasangan suami istri Julius dan Marcella. Semoga Tuhan memberi keselamatan bagi ibu dan bayinya. Dan yang ketiga, kita mohonkan berkat Tuhan bagi dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia, dalam mengatasi virus corona yang sekarang ini sedang melanda kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu, dan Kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi.
Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita, gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kawanan domba. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan selalu membawa orang pada sebuah kehidupan yang bahagia. Begitu pula dengan setia di dalam melaksanakan tugas-tugas perintah Allah, maka orang itu pun akan memperoleh keselamatan. Bacaan pertama yang telah kita dengar bersama pada pagi hari ini berbicara mengenai Allah yang berbelas kasih menetapkan perjanjian dengan umat Israel. Setelah sekian lama, setelah berkali-kali murka dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan umat Israel, akhirnya Allah berjanji untuk tidak lagi memberikan hukuman atau mendatangkan kutuk kepada umat Israel, dengan syarat umat Israel tetap setia menjalankan tugas dan perintah-perintah Allah. Dan dengan setia di dalam menjalankan tugas dan perintah Allah, umat Israel akhirnya mendapat kedudukan yang istimewa dengan diangkat menjadi umat pilihannya. Yesus Kristus telah menunjukkan kesetiaannya dalam kehendak Bapa, dalam melaksanakan kehendak Bapa. Dia setia menjalankan tugas perutusannya di dunia ini, bahkan bersedia mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia tanpa memilih orang, kelompok atau bangsa tertentu. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan suatu ancaman yang sangat menakutkan. Virus corona telah menyebar kemana-mana dan jumlah pasien yang positif corona terus bertambah dari hari ke hari. Terhadap realita ini, iman kita diuji.
Apakah dengan realita ini, apakah dengan keadaan ini kita tetap setia mengandalkan Yesus sebagai Sang Penyelamat kita, ataukah kita berusaha mencari penyelamat-penyelamat lain dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan adikodrati lain untuk kita keluar dari situasi yang menakutkan ini? Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, yakinlah dan percayalah bahwa Allah yang berbelas kasih itu tidak akan pernah membiarkan umatnya untuk hidup selalu dalam penderitaan. Karena cintanya ia mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai penderitaan. Seperti kesaksian Kayafas dalam bacaan Injil tadi, bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus merupakan penyelamatan untuk semua orang. Maka marilah dalam hidup kita selalu mengandalkan Yesus sebagai Sang Penyelamat kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga persembahan dari puasa kami berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi tanda penebusan bagi dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima rahmat-Mu dan Engkau tuntun kepada janji hidup abadi dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara Putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sungguh agung misteri iman kita. Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Triana Prabdi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia, Suster Ansila OSA, dan hamba-Mu Kristina Umbu Awang. Kami ingat juga ya Tuhan akan Alfonso David Bora, sahabat kenalan kami, penderma kami, konfrater kami redemptoris, para korban virus corona, para dokter, para perawat, para volunteer, dan juga jiwa-jiwa di api penyucian. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari, saudara terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang Tuhan masuk dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam doa kerinduan akan komuni kudus. Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sebagai santapan pemuas jiwa raga kami. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, kami merindukan-Mu dalam jiwa kami. Karena sekarang kami tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi yang kudus. Oh Yesus, Tuhan kami, seandainya kami pernah mengingkari-Mu, kami mohon ampun. Bimbinglah kami agar mulai saat ini sanggup lebih mencintai dan menaati-Mu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri di dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kristus telah diserahkan untuk menghimpun putra dan putri Allah yang tercerai-berai. Marilah kita berdoa.
Yesus Kristus kurban sejati, tubuh dan darah-Mu telah Engkau satukan dalam jiwa dan raga kami umat-Mu. Semoga kami senantiasa menjadi saksi kasih-Mu yang rela mengorbankan diri bagi sesama sampai kami memasuki naungan kerahiman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan kita dan mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Dan serta juga. Kita semua mereka yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus pagi ini, seluruh aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kamu diutus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin.